Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Erika Darmawan selaku dosen pembimbing dari mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, di sini saya Yuda Rozi, yang merupakan mahasiswa pendidikan biologi kelas 3. Izin untuk menyampaikan bisnis plan saya yang berjudul Papero, yang merupakan aplikasi layanan kelola limbah kertas berwawasan lingkungan, di mana bisnis plan ini itu kami susun dalam rangka yang pertama untuk memenuhi tugas kewirausahaan, dan yang kedua telah kami kirimkan sebagai bentuk untuk mengikuti kegiatan program mahasiswa kewirausahaan Universitas Tidar tahun pendanaan 2021. Baik, secara ringkas, Papero merupakan sebuah aplikasi startup yang menyediakan jasa di bidang pengolahan limbah kertas sampah yang ada di Kota Magelang, dengan memberikan jasa berupa penjemputan dan pengkonversian terhadap limbah kertas yang dihasilkan. Di mana ini merupakan sebuah inovasi dalam bidang pengolahan sampah, terutama limbah kertas ya umumnya, di mana di Kota Magelang sendiri itu menurut DLH sampah kertas itu memiliki kedudukan posisi nomor 2 terbanyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, di mana ini akan sangat dapat bernilai ekonomis apabila kita dapat mengolahnya dan dapat kita kelola dengan baik agar menghasilkan yang pertama menimbulkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran tentang lingkungan hidup dan juga kebersihan lingkungan, dan yang kedua kesadaran ekonomis akan limbah kertas yang mereka hasilkan, di mana Papero memberikan sebuah layanan kemudahan dalam yang pertama adalah transaksi, terus juga aksesibilitas, dan juga yang ketiga adalah memberikan kemudahan, memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat, seperti itu. Di mana dengan adanya Papero ini yang merupakan sebuah terobosan baru di dunia yang memasuki era industri 4.0, di mana dengan pengintegrasian sebuah layanan layanan jasa penjemputan limbah dan pengkonversian limbah dengan integrasi terhadap teknologi dan juga internet, yang mana dalam mekanisme kerja yang nanti akan kita sampaikan di mungkin menjelang akhir, bagaimana mekanisme kerja Papero itu akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk yang pertama adalah mengakses Papero sebagai layanan pengelolaan limbah, dan yang kedua adalah memberikan nilai ekonomis terhadap masyarakat, seperti itu. Di mana Papero ini berpeluang untuk berpeluang besar untuk hadir sebagai inovasi bisnis startup baru yang bernilai ekonomis, juga berperan dalam edukasi lingkungan, di mana target utama dari bisnis ini adalah individu seperti pelajar dan mahasiswa yang banyak memproduksi limbah, dan kemudian target-target besar lain dari kami itu seperti seperti instansi dan juga pertokohan dan juga masyarakat luas pada umumnya yang berpotensi untuk menghasilkan limbah sampah, seperti itu. Selanjutnya, peluang, di mana target utama kami adalah mahasiswa dan juga pelajar yang memproduksi limbah kertas yang cukup besar, di mana berdasarkan data statistik yang kami peroleh dari website yang kami sampel yang kami dapatkan, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dari universitas kita tercinta, yaitu Universitas Tidar, itu memiliki mahasiswa sebanyak 7.973, di mana apabila dibagi dalam 4 tingkat, yaitu tingkat mahasiswa baru, pertengahan yaitu semester pertengahan 3 sampai 4, dan juga 5 sampai 6, dan juga 7 sampai 8, di mana mahasiswa 7 sampai 8 atau mahasiswa semester 7 yang merupakan mahasiswa tingkat akhir itu berpotensi menghasilkan limbah kertas yang sangat besar, di mana pada saat mahasiswa itu berada di tingkat akhir tentunya
melakukan sebuah skripsi dan juga sebuah penelitian di mana berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa dan juga dosen di Universitas Sidar, mereka menghasilkan kira-kira itu sekitar satu box kertas HVS. Nah, itu akan sangat berpotensi apabila dikalikan seperempat dari mahasiswa yang ada di Universitas Sidar itu berapa besar limbah sampah kertas yang dihasilkan oleh mereka, dan apabila itu tidak dikelola dengan baik dan juga tidak di manajemen dan juga tidak menghasilkan nilai ekonomis, itu sangat-sangat berpotensi sebagai penyumbang sampah terbesar yang tadi telah disampaikan oleh DLH Kota Magelang sebagai penghasil limbah sampah nomor 2 terbanyak. Dan apabila tidak dikelola dan Papero hadir di sini itu sebagai sebuah inovasi dan juga sebagai solusi atas permasalahan yang ada, sehingga sampah-sampah yang pada awalnya itu hanya sebagai uh, permasalahan lingkungan yang tidak bernilai ekonomis, dan dengan hadirnya Papero ini akan memberikan yang pertama adalah nilai ekonomis bagi mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya, dan yang kedua adalah memberikan space bagi yang pertama adalah TPA, untuk di mana sebagai contoh kemarin kami telah melakukan studi literatur bahwa di Temanggung sendiri itu TPA di Sambran itu sudah mencapai 90%, dan apabila hal ini terus berlanjut itu akan menambah volume sampah yang ada di TPA tersebut. Nah, Papero di sini itu hadir sebagai wujud solusi atas permasalahan yang ada. Selain di Untidar, itu juga kami melakukan research di Universitas Muhammadiyah Magelang, di mana mereka memiliki sekitar 5.026 mahasiswa, di mana permasalahannya sama, yaitu mahasiswa tingkat akhir itu memiliki potensi untuk menghasilkan limbah sampah yang cukup besar. Dan juga selain itu, instansi dan juga pertokoan itu juga berpotensi besar untuk menghasilkan limbah kertas seperti kardus, seperti dan juga limbah-limbah sampah kertas yang lain, yang juga itu sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan apabila tidak dikelola dengan baik itu sangat-sangat sayang sekali, di mana nilai ekonomis itu sangat berdampak kepada dua pihak. Yang pertama adalah Papero sendiri, dan yang kedua adalah penghasil limbah sampah tersebut. Seperti itu. Di mana Papero ini kedepannya itu berniat menjalin sebuah kerjasama kemitraan itu kepada yang pertama adalah kepada mahasiswa, terus juga pelajar, dan juga kepada instansi dan juga pertokoan yang menghasilkan limbah tersebut, di mana kami dalam mekanisme kerjanya akan bersedia untuk menjemput sampah tersebut dan melakukan pengkonversian limbah sampah kertas tersebut menjadi uang dalam bentuk digital ataupun uang dalam bentuk fisik, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah target pasar. Seperti yang telah kami lakukan tadi, bahwa target pasar kami adalah yang pertama adalah mahasiswa yang sangat berpotensi sebagai penghasil limbah kertas yang cukup besar, di mana di tingkat akhir saja itu dapat menghabiskan satu box atau sampai 2 box sampah limbah kertas HVS, dan itu sangat-sangat berpotensi sebagai permasalahan lingkungan tentunya kalau tidak dikelola dengan baik. Dan juga hadirnya Papero ini sebagai solusi dan yang menghasilkan nilai ekonomis bagi limbah kertas yang dihasilkan, seperti itu. Dan itu juga pelajar, namun pelajar di sini bukan main concern kami, karena pelajar di tingkat SMP, SMA, dan juga SD itu menghasilkan limbah kertas yang cukup sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelajar tersebut itu ingin mengkonversikan limbah kertas yang dia hasilkan itu kepada kami, dan kami akan membuka pintu yang seluas-luasnya kepada siapapun masyarakat dan juga pelajar atau instansi dan pertokoan yang menghasilkan limbah kertas untuk dikonversikan kepada kami. Dan kami memiliki moto, kami akan membeli dengan nilai yang terbaik, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk sumber daya yang kami butuhkan, yang pertama adalah hardware,
hardware dan juga software, karena dua dua komponen ini saling melengkapi dan juga saling tidak bisa dipisahkan. Karena hadirnya hardware dan software ini digunakan yang pertama untuk membuat aplikasi, tentunya aplikasi Papero sebagai sebuah startup dalam bidang ekonomi ya, tentunya dalam bidang pengkonversian limbah sampah kertas, mohon maaf, menjadi uang. Dan juga sebagai kami juga concern dalam bidang edukasi, di mana selain kami memiliki nilai ekonomis dan juga kami memiliki nilai konservasi lingkungan seperti itu. Hardware dan software ini yang pertama digunakan untuk membuat aplikasi Papero dan juga membuat website. Selama kami rencana ke depan bahwa kami akan bermain yang pertama itu di bidang website terlebih dahulu, karena dalam pembuatan aplikasi itu kan tidak semudah dalam seperti membuat website yang memiliki waktu yang cukup relatif singkat daripada aplikasi seperti itu. Jadi kami akan mengoptimalkan website kami sebagai yang pertama itu sebagai media penyampaian informasi dan juga iklan. Bagaimana kami mengiklankan dan juga mempromosikan Papero ini? Karena seperti yang kita ketahui, persaingan di bidang startup, terutama aplikasi yang ada di Google Play Store, itu sangat-sangat kuat sekali. Dan apabila kami tidak memiliki sebuah inovasi atau sebuah media lain sebagai media untuk menyalurkan lidah dari Papero kepada masyarakat, yang artinya itulah adalah sebuah konsep periklanan, dan apabila masyarakat tidak mengetahui adanya aplikasi Papero, itu akan sangat-sangat kurang efektif dan efisien ya tentunya. Nah, dengan hadirnya website ini selain sebagai penyedia informasi dan juga komunikasi antara Papero dan juga dengan konsumen atau sebagai mitra, yang kami sebut konsumen ini sebagai mitra, itu sebagai media pengiklanan dari aplikasi Papero itu sendiri. Jadi kami juga melakukan studi sejarah tentang hadirnya aplikasi-aplikasi yang sudah besar. Itu yang pertama, mereka mengoptimalkan di website sebagai langkah untuk menuju startup di bidang aplikasi seperti itu. Jadi hadirnya hardware dan juga software ini benar-benar sangat 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 penting, karena juga kami memerlukan komunikasi seperti itu kepada masyarakat. Dan juga selain itu kami memerlukan sebuah transportasi, di mana dalam mekanisme kerja sendiri Papero itu menghadirkan aksesibilitas, di mana mitra itu dapat menghubungi kami dan kami mendatangi langsung kepada lokasi. Jadi kami memerlukan sebuah transportasi atau armada untuk mengangkut limbah kertas yang dihasilkan, untuk kami tampung di tempat kami, di official official kantor kami seperti itu. Untuk selanjutnya kami olah dan juga kami kerjasamakan dengan seperti industri pengolah limbah kertas untuk mereka konversi menjadi kertas yang baru seperti itu. Jadi kami memerlukan sebuah armada transportasi. Selain itu diperlukan sumber daya pendukung, di mana dalam hal ini adalah yang pertama seperti gedung untuk penyimpanan limbah kertas yang dihasilkan. Yang kedua itu seperti alat-alat yang dibutuhkan seperti neraca, dan juga seperti buku untuk memanajemen, dan juga alat-alat lain yang dibutuhkan dalam pengkonversian dan juga pengangkutan serta pengelolaan dari limbah kertas itu sendiri. Seperti itu. Nah, sumber daya manusia yang kami perlukan yang pertama adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam teknik informatika, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Papero ini merupakan sebuah startup atau aplikasi yang sangat-sangat memerlukan seseorang yang memiliki kemampuan dalam teknik informatika, dalam pengolahan dan manajemen aplikasi dan juga website, maintenance, dan juga
eh, dalam seperti ini, media kami selain juga website dan juga aplikasi itu media sosial. Jadi kami memerlukan sebuah tim dan juga tenaga kerja yang dapat eh, melakukan branding atau kemampuan dalam bidang eh, pemasaran di sosial media dan juga website ataupun aplikasi kami seperti itu. Jadi kami memerlukan benar-benar seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknik informatika dan juga teknologi seperti itu. Yang kedua adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang teknik marketing. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa kita Papero ini bergerak di bidang jasa, dan jasa ini akan sangat berbeda halnya seperti bisnis-bisnis atau usaha lain yang bergerak di bidang produksi. Jadi mereka mempromosikan produk-produk mereka. Apabila produk mereka itu diminati oleh masyarakat, tentunya uh, bisnis mereka akan berlanjut. Nah, berbeda halnya dengan Papero yang bergerak di bidang jasa. Jadi kami bagaimana caranya masyarakat itu tertarik dengan jasa yang kita berikan, sehingga kami memberikan inovasi bahwa kami dapat melakukan sebuah penjemputan kepada konsumen atau mitra kami untuk memberikan kepada mereka kemudahan dalam bidang aksesibilitas dan juga kebersihan lingkungan mereka seperti itu. Jadi teknik marketing itu sangat-sangat penting, di mana pada saat ini startup itu diperlukan sebuah marketing yang cukup cukup uh, cukup concern atau uh, cukup menarik seperti itu, karena kami bergerak di bidang IT juga. Jadi uh, marketing dalam bidang jasa itu benar-benar main concern kami seperti itu, agar masyarakat tertarik menggunakan jasa kami dan juga tertarik juga tentang konservasi dan konsep yang kami junjung seperti itu, dan konsep yang kami tawarkan kepada masyarakat seperti itu. Selain itu, kami memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan dalam menjalin kerjasama, karena yang seperti yang kita ketahui dan telah kita paparkan tadi bahwa Papero ingin menjalin kerjasama kepada sebuah instansi-instansi dan juga pertokoan, di mana itu merupakan sebuah big company yang apabila kami tidak memiliki jalinan kerjasama yang kuat, maka kerjasama tersebut tidak dapat tercapai seperti itu. Jadi untuk memperluas pasar dan juga untuk memperluas pangsa pasar kami dan juga keuntungan yang hendaknya kami inginkan, konservasi yang kami tawarkan, dan juga inovasi yang kami hadirkan, itu diperlukan sebuah kerjasama untuk yang pertama untuk menjalin kemitraan, yang kedua adalah untuk menjalin sebuah kerjasama jangka panjang, di mana nantinya kami juga dapat menawarkan sebuah konsep kemitraan di dalam Papero sendiri. Jadi kami dapat menawarkan saham atau yang lain untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak antar kerjasama yang kami hadirkan seperti itu. Dan juga kami memerlukan sebuah tenaga kerja penjemputan limbah kertas. Nah, karena Papero ini menghadirkan konsep untuk penjemputan seperti itu. Jadi kami memerlukan tenaga penjemputan limbah kertas. Namun tenaga penjemputan ini tidak serta-merta hanya untuk yang pertama adalah mengkonversi, dan yang kedua untuk mengambil atau uh, memobilitas dari mobilisasi dari limbah kertas yang disampaikan oleh mitra kami. Tidak seperti itu, tapi kami juga untuk menghadirkan nilai konservasi, kami memerlukan tenaga kerja penjemputan yang di situ dapat mengedukasi dari mitra itu sendiri. Bagaimana cara memilah sampah, bagaimana memanajemen sampah, dan juga harapannya kami mendapatkan sebuah seperti desa desa bimbingan seperti itu, atau desa eh, yang berpotensi kami masuk di sana untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jadi harapannya kami juga dapat kerjasama dengan RT atau RW setempat untuk kami hadir di sana untuk memberikan sebuah edukasi dan juga menghadirkan nilai-nilai konservasi di sana seperti itu. Selanjutnya, sumber daya yang kami miliki, untuk saat ini kami masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya, di mana sebagai owner kami memiliki 3 owner, di mana saya ada salah satunya itu
kami memiliki sumber daya yang kuat dalam menjalani kerjasama, mengolah mekanisme sistem berjalan, dan juga memiliki keunggulan dalam melakukan branding, pemasaran, dan marketing, serta inovatif dan kreatif dalam memberikan terobosan baru di bidang jasa pengelolaan limbah kertas ini dalam wujud startup aplikasi dan website, di mana uh, kami sudah salah satu owner kami itu merupakan uh, seseorang yang sudah berkecimpung lama di bidang limbah. Jadi uh, terkait seluk-beluk dan juga bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana kerjasama untuk menjalin kerjasama dengan big company atau industri yang bergerak di bidang limbah dan juga sampah untuk diolah kembali menjadi kertas yang baru seperti itu alhamdulillah kami sudah punya, dan juga terkait marketing kerjasama dan juga branding itu sangat-sangat kami perlukan, dan alhamdulillah kami juga memiliki. Jadi untuk kedepannya kami tidak khawatir terkait bagaimana kerjasama itu berjalan, bagaimana sistem itu berjalan, dan juga bagaimana branding dari Papere itu harus disampaikan. Dan insya Allah kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dari Papero itu sendiri agar uh, kerjasama atau uh, Papero yang hendaknya kami cita-citakan untuk bernilai konservasi itu dapat dihadirkan dengan adanya aplikasi dan juga website Papero ini. Dan yang menjadi main concern kami adalah aplikasi, karena itu adalah cita-cita kami untuk membuat sebuah startup yang bergerak di bidang pengolahan limbah seperti itu. Baik, selanjutnya adalah estimasi biaya, karena ini merupakan sebuah proposal yang kami hadirkan dalam program mahasiswa wirausaha Universitas Tidar tahun pendanaan 2021. Tentunya kami mengestimasi jumlah biaya, di mana untuk pembuatan startup ini diperlukan dana sebesar 4.930.000. Ini mencakup udah semuanya seperti pembuatan aplikasi, pembuatan website, uh, apa penyewaan domain atau hosting, terus juga untuk modal awal dalam membeli kertas yang dihadirkan oleh mitra kami, dan juga untuk akomodasi seperti barang-barang yang diperlukan seperti kerombong, dan juga penyewaan tempat untuk peletakan dari sampah kertas yang kami dapatkan dari mitra, itu semuanya sudah kami rangkum dalam sebuah RAB, rancangan anggaran biaya, dan jumlah yang kami dapatkan itu sebesar 4.930.000 untuk dapat menjalankan awal-awal dari Papero ini seperti itu. Dan cara untuk mendapatkan modal tentunya karena kami menghadirkan ini dalam bentuk proposal PMB Universitas Tidar, tentunya dana itu kami sampaikan kepada PMB Universitas Tidar penyelenggaranya, dan jika untuk memungkinkan itu dapat diperoleh dari sumber-sumber swasta yang bersedia untuk bekerja sama dengan pihak Papero untuk bersama-sama mewujudkan untuk mengelola limbah kertas dan menanamkan modalnya di perusahaan Papero. Nah, karena seperti yang telah kami sampaikan tadi, kami itu membuka pintu seluas-luasnya untuk pihak swasta luar itu menjalin kerjasama dengan kami, uh, dengan membeli saham, dan juga dengan berinvestasi di Papero. Itu kami sangat membuka peluang sebagai sumber dana dan juga modal kami untuk mengembangkan sayap kami menjadi Papero yang lebih besar, dan juga yang lebih berkompeten dan berkomitmen dalam bidang pengelolaan limbah dan juga konservasi seperti itu. Selanjutnya adalah pesaing. Pesaing yang kami hadapi di dalam Papero ini tentunya adalah pihak-pihak yang telah berkecimpung di dunia limbah. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan limbah itu bukan sebuah konsep jasa atau industrial bisnis yang baru, tapi itu sudah lama. Tetapi Papero hadir di sini untuk memberikan sebuah pembaruan dalam bidang bisnis pengelolaan limbah atau bisnis limbah seperti itu, di mana kami akan concern di bidang kertas yang itu tidak dan belum ada di Indonesia ini, khususnya dalam bisnis pengelolaan limbah yang khusus concern di bidang kertas seperti itu. Jadi kami memiliki sebuah
efektivitas dan efisiensi karena kami benar-benar concern dalam satu bidang saja, yaitu kertas. Yang kertas ini adalah sebuah peluang baru di mana kertas merupakan komoditas, bisa dikatakan sebagai komoditas kami karena kami sebagai pengusaha ya. Jadi komoditas kedua, sampah kedua terbesar yang diproduksi oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan hal tersebut sangat-sangat berpeluang untuk dihadirkan sebuah konsep bisnis baru yang mengintegrasikan teknologi ke dalam pengelolaan limbah ini sehingga dihasilkan sebuah nilai ekonomis dan juga edukasi kepada masyarakat tentang limbah kertas itu sendiri, seperti itu. Selain itu pesaing yang ada itu memiliki armada atau transportasi yang lebih besar, terus juga memiliki pesaing memiliki pasar ya, tentunya karena telah berjalan bertahun-tahun sehingga mereka sudah memiliki pasar sendiri. Namun mereka belum mengelola limbah secara khusus, dalam artian bisnis kelola limbah yang telah mereka lakukan itu masih berupa sampah yang begitu general seperti sampah kertas, juga sampah besi, juga sampah plastik. Jadi masih belum terkonsentrasi di satu bidang seperti itu. Selain itu pesaing itu menjalankan bisnisnya secara konvensional yang tidak mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Jadi hadirnya Papero di sini itu yang pertama untuk menjangkau milenial dan juga masyarakat yang terendam oleh arus teknologi, dan dengan tersebut pasar kami itu menjadi lebih luas dan juga menjadi lebih general dan lebih menjangkau seperti kalangan-kalangan menengah ke atas karena hadirnya Papero ini memberikan aksesibilitas dalam pengelolaannya, juga dalam manajemennya, dan juga dalam akses dari masyarakat itu sendiri, seperti itu dengan hadirnya aplikasi dan juga website Papero tentunya. Selanjutnya adalah pesaing belum mengintegrasi bisnisnya dengan teknologi seperti yang telah kami sampaikan tadi. Baik, selanjutnya adalah strategi. Inovasi aplikasi Papero ini akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan limbah kertas untuk dapat langsung diolah dengan efektif dan efisien, karena saat ini pendistribusian dan pengelolaan limbah kertas masih sangat minim dan juga masih manual tanpa dibantu dengan adanya aplikasi dan juga integrasi dengan teknologi yang memudahkan untuk menjual dan mengolah limbah kertas yang dihasilkan. Nah, dengan demikian strategi yang kami lakukan dengan cara pengoptimalan teknologi dan informasi, dan juga bagaimana manajemen kami berjalan, branding yang kami hadirkan, dan juga inovasi-inovasi yang terus kami kembangkan, itu menjadi strategi dari Papero untuk selalu berkomitmen memajukan Papero itu sendiri dan juga konservasi yang kami hadirkan kepada masyarakat seperti itu. Jadi dengan kata lain, optimasi teknologi itu benar-benar kami terapkan di sini sebagai sebuah strategi marketing, strategi manajemen, dan juga strategi inovasi untuk bersaing dengan pesaing-pesaing bisnis kami yang telah berjalan seperti itu. Jadi kami melakukan sebuah promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp, dan secara langsung. Kami ingin menjangkau mitra seluas-luasnya karena kami ingin menanamkan sebuah konsep konservasi lingkungan, karena di Indonesia sendiri literasi terhadap limbah dan juga manajemen sampah itu masih sangat kurang, dan dengan hadirnya Papero ini harapannya kami dapat menjangkau pasar seluas-luasnya untuk menyebarkan kebaikan melalui pengelolaan limbah, literasi limbah, dan juga konservasi lingkungan seperti itu. Nah, ini merupakan selayang pandang tentang Papero, di mana kami memiliki akun Instagram official kami dan juga website official kami, di mana mitra dapat melihat dan juga dapat berinteraksi langsung dengan Papero melalui admin Papero tentunya, dengan berbagai media. Yang pertama melalui Instagram, yang kedua adalah website, dan juga harapannya itu
dapat berkembang menjadi sebuah aplikasi yang tentunya belum dapat kami hadirkan di sini karena uh, untuk langkah awal kami masih mengoptimalkan di Instagram dan juga uh, website seperti itu. Dan jadi untuk informasi-informasi lengkap tentang Papero dari mitra dapat mengunjungi Instagram kami, dan juga informasi itu dapat dilihat secara lebih lengkap melalui website kami, di mana di situ dijelaskan bagaimana Papero, bagaimana sistem kerja dari Papero, bagaimana uh, cara pengkonversian uh, sampah-sampah limbah kertas apa saja yang dapat dikonversikan menjadi uang dengan nilainya tentunya. Misalnya kertas HVS itu berapa per kilo, dan juga kertas kardus berapa per kilo dan sebagainya. Kami melakukan transparansi di situ, ya insya Allah kami dapat uh, terus melakukan transparansi tersebut agar mitra lebih berkomitmen dengan Papero seperti itu. Selanjutnya kami tampilkan bagaimana mekanisme kerja dari Papero, di mana kami mengusung konsep jemput bola, di mana mitra dapat melakukan order di sini adalah order uh, untuk melakukan penjemputan dan pengkonversian di tempat mitra itu berada seperti itu. Jadi konsepnya adalah mitra menghubungi kami, di mana mereka dapat mengunggah limbah sampah kertas apa yang mereka miliki, jumlahnya berapa, dan juga nilai yang uh, mereka dapatkan itu berapa seperti itu. Selanjutnya tim kami datang untuk melakukan penjemputannya tentunya, dan juga konservasi. Tim kami datang terus melakukan uh, penimbangan, di mana karena kami ingin sebuah transparansi antara mitra dan juga pihak Papero, kami melakukan penimbangan di tempat sesuai dengan nilai yang telah disampaikan di awal, dan juga kami validasi kembali dengan cara penimbangan ulang di tempat. Nah, setelah penimbangan telah selesai dan juga nilainya baik sama seperti yang telah disampaikan, itu kami melakukan pengkonversian menjadi bentuk bernilai ekonomis, yaitu berbentuk uang, dapat berbentuk uang digital ataupun uang fisik seperti itu. Eh, Seperti yang mungkin diinginkan oleh mitra, karena mitra kami tidak hanya dari kalangan golongan tua, kami menjangkau semua kalangan. Jadi dengan adanya hadirnya Papero dengan konsep kemudahan dalam konversi konversi dalam bentuk uang digital ataupun uang bentuk fisik, itu akan memberikan sebuah nilai tersendiri bagi terutama kalangan-kalangan muda yang pada saat ini melakukan transaksi dalam bentuk uang elektronik seperti itu. Dan itu adalah salah satu contoh kemudahan aksesibilitas dari Papero itu sendiri seperti itu. Lanjut, proyeksi. Diperkirakan bahwa limbah kertas yang akan dijual melalui aplikasi ini akan berkisar di angka 44.000 kg per bulan di wilayah Magelang. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa potensi limbah sampah kertas menjadi bernilai ekonomis ini sangat besar, terutama di Kota Magelang sebagai tempat awal kami untuk mengepakkan sayap dari Papero. Itu dari segi mahasiswa, pelajar, instansi, dan pertokohan, dan juga masyarakat luas itu sangat 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 besar, sehingga kami proyeksikan bahwa dalam 1 bulan kami dapat menghasilkan 4.000 kg sampah limbah kertas per bulan yang ada di wilayah Magelang saja. Dari target pasar yang telah ditentukan dan peluang yang ada, maka bisa diestimasikan jika profit awal dari bisnis ini akan menjanjikan atau setidaknya lebih dari UMR di Kota Magelang. Bisa dilihat dari keuntungan pembelian limbah kertas yang rata-ratanya yaitu mengambil keuntungan 1.000 per kilogram, serta dari iklan yang akan dipasangkan di aplikasi Papero ketika banyak yang menggunakan. Jadi selain income yang kami dapatkan dari jual beli limbah kertas ini,
kami juga harapannya itu mendapatkan profit dari iklan yang dipasangkan di aplikasi Papero ataupun website Papero seperti itu. Jadi income kami itu bermacam, tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, yaitu di jasa dan juga jual beli limbah kertas seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila memiliki kertas tidak terpakai, konversikan menjadi uang digital melalui Papero. Kami konservasi, kami konversi dengan harga terbaik. Terima kasih.